Ratu Sera Melinda, biasa dipanggil Ratu. Dengan Mbak Aisyah. Dengan Riri Nurhati Ningsih, mahasiswa Amik Purnama Niaga, kebetulan kerja juga di perusahaan swasta. Nama saya Riza, saya asal dari Indramayu. Saya kuliah di Amik Purnama Niaga. Masih baru-baru ini. Kemarin kayaknya. Kapan ya? Lusa kali ya? Iya bener lusa. Bukannya besok. Kapan ya? Tahu saya sih, saya nggak pernah korupsi. Tapi Masa? kalau korupsi duit sih sering. Berarti sering dong? Iya sering lah. Tapi nggak sering-sering tiap hari dong. Cuman paling dikasih korupsi gitu. Enak-enak aja. Sepertinya Mbak biasa aja sih, tapi kecanduan. Nyandu kali ya? Iya bener nyandu tahu. Gimana ya? Rasanya tuh kayak lo ke dapur terus ngambil makanan pas lagi puasa, enak. Karena keadaan, dibilang sengaja yang nggak sengaja, dibilang nggak sengaja ya kesengajaan. Berarti paling sering sengaja ya? Ya bisa jadi lah. Sebenarnya nggak sengaja, tapi kena keseringan jadi sengaja. Sebenarnya sih dalam benak tuh nggak niat ya, tapi diniatin tuh jadi gimana ya? Susah. Sebenarnya sih kalau dibilang sengaja ya orangnya ngasih ya sengaja, nggak saya terima ya gimana mau gimana lagi, ya berarti sengaja dong, lebih sering sengaja. Uang sih biasanya. Paling korupsi dalam bentuk apa? Duit, waktu, dua-duanya. Iya. Yang jelas buat pekerja kayak saya waktu kali ya. Kalau berarti uang nggak pernah dong? Uang dibilang minim sih, enggak kali ya, minim. Yang saya alami sih kebanyakan waktu, tapi kalau duit juga pernah. Enggak sih, nggak punya. Yakin nggak punya? Iya, kayaknya sih, tapi ya nggak tahu barangkali emang dianya nggak mempublikasiin. Enggak. Setahu ini enggak deh, kayaknya enggak ada. Soalnya keluarga kebanyakan pekerja biasa. Kalau di keluarga sih nggak ada yang pejabat, paling cuman pekerja pegawai biasa. Tapi kalau temen ya ada sih beberapa. Korupsi juga? Ya kurang tahu lah, saya masa merhatiin mereka kerja. Pernah sih. Pernah ada di mata pelajaran juga sih ya, jadi Pernah dari SMP. Kalau saya SMP tuh sering ikutin organisasi tentang anti korupsi kayak OSIS, tapi nggak ke jerumus ke OSISnya, tapi saya pernah ngalamin dapat edukasi seperti itu. Ya sebisa mungkin mah enggak, tapi kan gimana keadaan. Diusahain sebisa mungkin enggak. awalnya mungkin enggak ya, tapi nggak tahu sih, kebanyakan mungkin ini kali ya. Ya yang jelas sih kalau korupsi saya maunya sih yang ngilangin korupsi, bukan korupsinya. Ya tapi kalau kita bisa nahan untuk buat korupsi ya kenapa enggak? Kenapa kita kan, karena kita kan pemimpin harus mencontohkan yang lebih baik. Nggak tahu sih, lupa, belum sampai jutaan. Belum tahu kan, sekarang mah belum korupsi lagi. Kalau dinominalin mungkin nggak tahu, tapi ya bangsanya perintilan. Kalau korupsi duit ya paling berapa ya, 100 mungkin, nggak gede-gede amat, paling 150 lah, segitulah, nggak terlalu besar. Paling kalau dikasih kerjaan nih buat ini, terus kembaliannya ya saya ambil, itu kan saya kan kerja juga. Sering lah tiap hari itu mah, rasa berdosa. Pernah, sering malah.
Mikir pasti mikir ya. Tapi gimana ya, soalnya Gimana kita berhentinya? nih habit udah kebiasaan, jadi susah. Ya kalau mikir sih ya pernah, tapi ya karena kebutuhan. Aduh, ya dosa enggak ya? Ya korupsi ya dosa lah. Ambil duit. Yang bukan hak kita, yang jelas kalau mau berhenti ya adalah pikiran buat berhenti. Itu mah balik lagi ke pribadi. Kalau misalnya dari negara ngotot-ngotot nggak korupsi, tapi kalau misalnya dari diri pribadi masih gitu kan, masih mengembangkan sikap korupsi mah ya susah juga. Itu mah balik lagi ke individualnya. Kurang-kurang. Itu sih kembali lagi ya sama orangnya masing-masing, dari niatnya, dari ya niat sih, bener niat. Atau saran? Solusinya sih kalau menurut saya ya, walaupun dikasih edukasi juga dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, tetap aja korupsi ya tetap ada yang membudaya di akar, kecuali emang ada suatu dorongan dari pimpinan atau pemerintah untuk menghilangkan suatu korupsi itu. Contohnya aja ya kita lirik lah negara Cina yang udah maju, Korea, mereka tegas untuk menghilangkan korupsi. Saya mungkin contohnya seperti itu buat menghilangkan korupsi. Selamat sore, melaporkan dari Indramayu terkini. Yang kita tahu opini dari masing-masing teman kita tadi, bisa disimpulkan bahwa korupsi sudah mendarah daging bagi sebagian masyarakat kalangan ke bawah dan kalangan ke atas. Kita bahas dulu tentang pengertian korupsi dan apa itu korupsi. Menurut Robert Kierkegaard, korupsi yaitu suatu tingkah laku menyimpang dari tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga terdekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Kurangnya edukasi bagaimana melatih agar pemuda penerus bangsa tidak terjerumus dalam lingkaran setan tersebut, tentang bagaimana kita menghargai waktu, materi, dan hal lainnya yang berkaitan yang melebih-lebihkan hal tersebut. Dari data yang kita dapatkan dari berbagai sumber, yang pertama yaitu Ferry Irwandi tentang bagaimana Indonesia menjadi momok yang empuk untuk para petinggi dan penguasa. Satu hal yang nggak bisa teman-teman lupakan bahwa pemerataan ekonomi di Republik ini masih jadi PR yang besar. Rasio gini kita masih harus diperbaiki. Asal teman-teman tahu, 1% dari total populasi Indonesia ini menguasai 46% dari total kekayaan di Republik Indonesia. Gila nggak? 10% dari total populasi di negara ini menguasai 75% dari total kekayaan di Republik Indonesia. Jadi ada gap yang sangat-sangat jelas di kehidupan bermasyarakat kita ini. Dan berbagai kasus korupsi yang menjerat bangsa Indonesia, dari mulai proyek mega besar Hambalang sampai yang terbaru yaitu kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial. Mantan bendahara Partai Demokrat Nazarudin berharap aktor-aktor lain korupsi Hambalang segera ditangkap. Menurutnya banyak aktor utama yang masih sulit untuk tersebut. dua terdakwa yang Mantan disidang bendahara adalah umum Direktur Partai Utama Demokrat 3 M. Pilar Nazarudin bersaksi di sidang Utama Andi Ardian Alfian Iskandar dan Maharangan. pengusaha Nazar Arif yang mengaku Sidabuke. telah berikhtiar Juliari akan yang membantu menjadi KPK Menteri mengungkap Sosial kebenaran. diduga menerima Nazar suap mengaku dari mendapat setiap banyak barang tekanan bantuan untuk pemerintah tidak mengungkap. Jadi kesimpulannya, dari berbagai opini yang saya sampaikan tadi, kita tarik benang merahnya, bagaimana pentingnya peran pemuda terutama mahasiswa dalam salah satu bagian dari gerakan anti korupsi. Dan kemudian mulai belajar dari menghargai waktu untuk memahami bagaimana mengoreksi diri, menghentikan sikap egois kita tentang korupsi tersebut, mulai dari yang terkecil sampai yang menurut kita besar. Kuliah bukan sebagai tolak ukur pengetahuan dan pemahaman tentang materi yang telah disampaikan. Namun, tindakan kita sebagai mahasiswa yang paling penting dalam mencegah dan melawannya. Juga sebagai pemberantasan korupsi, khususnya menjadi mata kuliah utama, dan kemudian dikembangkan secara real oleh mahasiswa itu sendiri. Yuk, berubah.
bagus.